Bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Shalom anak-anak kelas 3 yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pasti walau saat ini tetap belajar di rumah saja, anak-anak tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Jumpa lagi bersama Bu Darti dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 3 semester 2. Mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, kami akan belajar pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti. Kami mohon Tuhan memberkati kami dengan roh kepandaian dan pengetahuan, agar kami mampu memahami pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, tema pembelajaran hari ini kita masuk dalam pembelajaran ke-8. Kita akan belajar dengan judul materi Aku Membutuhkan Orang Lain. Pada akhir pembelajaran nanti, anak-anak diharapkan dapat 1. Mensyukuri kehadiran Allah melalui keluarga, teman, dan orang lain di sekitarnya. Yang kedua, anak-anak mampu menceritakan cara mensyukuri kehadiran Allah melalui keluarga, teman, dan orang lain di sekitarnya. Pada akhir semester pertama, anak-anak telah belajar mensyukuri kehadiran Allah dengan relasi manusia dan alam. Dan pada semester ini, anak-anak akan belajar bagaimana mensyukuri kehadiran Allah dalam relasi hubungan dengan sesama manusia. Pernahkah anak-anak membayangkan jika harus hidup sendiri? Atau mampukah anak-anak melakukan segala hal sendirian saja? Coba anak-anak perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ketika ayah pergi untuk bekerja, apa yang kalian rasakan? Atau ibu kalian pergi ke desa, atau kakak kalian sibuk sekolah. Pasti anak-anak akan merasa kesepian, tidak ada teman untuk bercerita ataupun bermain bersama. Anak-anak, bukankah mereka itu yang sering menolongmu? Yuk, kita akan belajar firman Tuhan. Anak-anak, buka kitab kalian. Ya, buka kitab Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama ya. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Anak-anak, dalam Alkitab tadi sudah jelas diceritakan bahwa Tuhan akan memberikan seorang penolong yang sepadan. Ingat cerita tentang penciptaan? Setelah Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, yang artinya diambil dari debu dan tanah, Tuhan berkata bahwa tidak baik jika manusia itu hidup sendiri. Manusia perlu orang lain untuk menolongnya. Oleh sebab itu, Allah memberikan seorang pendamping dan penolong kepada Adam, yaitu Hawa.
Nama Hawa artinya ibu dari semua yang hidup. Nah, oleh karena itu, anak-anak harus bisa bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan orang lain di sekitar anak-anak. Baik itu orang lain yang terdekat dengan anak-anak, yaitu keluarga, atau bahkan teman, guru, dan saudara yang lainnya. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana cara kalian bersyukur kepada Tuhan? Ya, bisa melalui berdoa. Tapi tidak hanya itu saja. Anak-anak harus melakukan perbuatan atau tindakan yang nyata dalam hidup sehari-hari. Contohnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdoa. Anak-anak harus mau mendoakan orang yang ada di sekitar kalian. Terlebih berdoa untuk orang tua kalian agar selalu sehat, mendapat berkat dalam pekerjaan, dan panjang umur. Yang kedua, membantu ayah ketika ayah membawa barang dan ayah kerepotan. Anak-anak harus mau membantu membawakan barang itu. Yang ketiga, membantu ibu menyapu. Baik menyapu lantai di rumah atau menyapu halaman rumah. Nah, anak-anak, masih banyak tindakan yang baik yang bisa kalian lakukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk ayah, ibu, teman, guru, bahkan orang-orang yang telah menolong kita dan baik kepada kita. Kita harus senantiasa mengasihi, menyayangi, dan menghormati semua orang. Anak-anak, pembelajaran untuk materi pembelajaran 8 telah kita selesaikan. Kita akan bertemu dalam pembelajaran selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana kita bersyukur untuk teman, guru, bahkan siapapun orang yang telah ada di sekitar kita, baik itu petani, dokter, dan lain sebagainya. Anak-anak, kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan orang yang baik di sekitar kami, baik itu orang tua, kakak, teman, bahkan sesama manusia yang lain. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi, menyayangi, menghormati, dan menolongnya. Ajar kami juga untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, tetap di rumah saja dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan tetap makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya.